Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ayah saya meninggal dunia meninggalkan warisan berupa rumah. Kami bersaudara sepakat untuk menjual rumah tersebut. Kemudian hasil penjualan akan dibagi sesuai hukum pembagian warisan. Kebetulan kakak saya makelar rumah atau tanah. Kakak saya berniat menjualkan dengan tetap mengambil keuntungan sebagaimana bisnis yang selama ini dia jalani. Misal harga pasaran 150 juta. Kalau dia berhasil menjual 200 juta, maka 50 juta akan jadi hak dia dan yang akan dibagi menjadi warisan tetap 150 juta. Dari uang 150 juta tersebut, dia juga tetap akan ikut mendapatkan bagiannya. Bagaimana hukumnya? Apakah yang 50 juta halal menjadi keuntungan kakak saya? Ataukah yang dibagi tetap harus 200 juta sesuai dengan hasil penjualan? Mohon pencerahannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam menjawab sebuah pertanyaan, makanya kami mohon maaf kadang harus panjang. Sebab kadang yang disebut beberapa permasalahan. Sehingga ada orang mengatakan kenapa harus panjang bertele-tele misalnya. Enggak mungkin kecuali harus panjang. Coba dari pertanyaan saja. Yang disebut pertama adalah harta waris dijual, pembagiannya setelah dijual. Satu. Yang kedua ada bicara tentang makelar. Apakah boleh makelar? Dan seterusnya. Ini harus dibahas. Makanya kalau kita menjawab, mohon maaf kalau panjang memang karena disebut sudah di situ. Makanya coba saja kita contoh. Pertama adalah jika warisan nggak harus dibagi. Dia meninggalkan rumah. Betul jawabannya. Rumah ini dijual, baru nanti hasilnya dibagi sesuai hitungan waris yang sudah disebutkan oleh para ulama. Betul seperti itu. Benar. Kemudian di permasalahannya bukan di situ. Itu mah benar, harus begitu. Jadi dijual dulu, atau mungkin ada ditombokin, terserah dijual rumah, setelah jadi uang, uangnya dibagi sesuai pembagian waris. Kalau saudara, kakak, beradik, laki perempuan, didzakar mithlu hadzil unsyayain, ada bapaknya, ada ibunya, atau ada saudaranya misalnya, dihitung sesuai dengan hitungan waris. Baik. Kemudian cara menjualnya ya wajar penjualan. Tapi bab beda lagi, ini bab maklar. Kemudian di situ ada bab akhlak juga di sini. Masa jual ke milik saudara saja kok ngambil untung? Ini kan bisa pertanyaan nanti. Jadi ada akhlak juga di sini. Makanya kalau kami menjawab itu panjang karena pertanyaannya itu didobel-dobel. Hukum maklar itu gimana? Maklar itu boleh dengan beberapa catatan. Satu, tidak boleh dia menambahkan harga. Kalau harga 150, bilang 150. Kalau nanti dibilang 150, 200, harus 120 diberikan pada semuanya, tinggal nanti dikasih fee berapa. Ya boleh makelar itu ngatur harga. Misalnya kami meminta Anda menjualkan mobil saya. Harganya 100 juta. Tak taunya Anda tawarkan 200, nggak laku-laku. Karena Anda curang, kan begitu. Oh, mestinya bisa berlaku gara-gara Anda pengen dapat harga tinggi, nggak curang. Bisa merugikan pemilik. Tapi kalau Anda hanya sekedar makelar, menjualkan, menunjukkan, selesai. Tidak boleh menambah. Adapun masalah Anda dapat fee dari kami, itu kesepakatan. Nanti dapat 10 juta, 5 juta, atau sebagainya. Ini lain cerita. Apalagi seorang pemiliknya kan keluarga tadi, membatasi harganya. Tolong jual 150. Jual 150 juta. Kalau lebih, sampaikan. Tidak boleh Anda menumpang di situ. Sebelumnya harganya dari keluarga sepakat 150 juta. Tapi Anda sebagai makelar dinaikkan 170 juta atau 200 juta. Ya sampai 200 juta milik semuanya. Wong Anda bukan milik Anda. Kenapa Anda naikkan harga? Ini masalah. Makelar ini adalah memang punya jasa. Dan makelar punya besar manfaatnya. Sehingga yang dari penjual yang tidak kenal pembeli bisa dikenal gara-gara makelar. Makanya kalau kita punya makelar, ya keterlaluan kalau makelar tidak dikasih fee. Tapi makelar ini kadang-kadang ngatur sampai menyiksa penjual, memiksa pembeli. Dapat di kiri kanan. Penjualnya harus dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Sehingga ini menghalangi terjadinya jual beli pada akhirnya. Memberatkan. Sehingga yang semula harganya harus bisa dijual 100 juta, 150 juta dengan cepat, gara-gara maklarnya sampai di target 200, lambat. Nggak segera dibagi nanti. Nah, jadi maklar itu adalah, dia tidak boleh merubah harga. Kecuali begini bunyinya. Jual dari saya 150 bebas, tapi nanti ente terserah, ente mau naikkan berapa saja, sampai 500 juta nggak apa-apa, boleh kalau ngomong gitu, selebihnya buat ente. Dari awal ikrarnya begitu.
Saya punya mobil harganya 150 juta. Kami minta kepada Anda untuk jual mobil saya 150 juta. Untuk saya 150 juta, adun ente terserah. Lah kalau sudah ente terserah, berarti Anda terserah, Anda bisa menjual berapa saja. Dan setelah itu kita bisa bilang, saya tidak kasih fee lo kepada kamu ya, terserah kamu jual. Nah itu sah, kenapa? Sudah diizinkan sama pemilik untuk menaikkan harganya. Artinya, seberapapun harganya, selebihnya adalah untuk dia. Tapi sebelum ada kesepakatan, nggak boleh. Anda hanya punya tugas menjualkannya. Sehingga seberapapun harganya adalah milik pemilik barang. Kalau Anda ambil haram. Nah, seperti itu makalar. Makanya tadi bahasan makalar. Yang kedua makalar. Yang ketiga, tolong dong, masalah persaudaraan nggak terwujud. Masa jualkan milik saudaranya sendiri, yang kebetulan waris mau segera dibahas, kok masih rela mengambil kelebihan, itu kan ya keterlaluan banget ya. Ya segera dibagi, kan Anda juga dapat bagian. Masa tolong menolong ya. Kalau paling tidak, kalau pengen bisnis ya ngomong saja, Dek, Kak, saya perlu lah ya. Tapi ini kan barangnya dia juga sebetulnya. Milik saudara, paling tidak ya, hari inilah hari sambung silaturahmi deh. Saya nggak akan mengambil, saya akan cari penjual, kan juga milik saudara-saudari saya. Dikhawatirkan kalau orang semacam itu adalah suka memanfaatkan sama saudaranya saja, dalam keadaan butuh, waris segera dibagi, dia menunda penjualan hingga sampai 100-200 juta untuk mendapatkannya. Mana nuraninya, kan begitu. Mana akhlaknya, pun dia juga sudah ada bagian di dalamnya. Atau paling tidak, ya ini milik saudara. Saya kan butuh kan bisa saja dengan barang yang lain. Ini kebetulan milik saudara, sewaris akan segera dibagi. Kalau memang Anda seorang pekerjaannya makelar tapi makelar yang benar, yang syar'i, tentunya paling tidaklah milik saudara ini jangan sampai kita ikut mengambil. Kalau mengambil tentunya ya dengan bahasa yang baik. Gimana Kak, nanti saya dapat apa, ngomong, nah itu. Tapi kalau tiba-tiba dengan cara memotong semacam itu, itu pertama makelarnya juga tidak dibenarkan. Yang kedua, dengan gaya semacam itu nuraninya di mana, milik saudaranya. Bisa jadi menjadikan sebab tidak nyaman sama keluarga. 200 ya, sudah dapat duluan, ngambil waris lagi. Nah, sudah tidak indah. Kemudian nasihat kami adalah persaudaraan nomor satu kan. Persaudaraan, keluarga, ukhuwah. Setelah itu ada berkah hidup indah. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.